Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 96. Tuh kan, waktu kunjungan telah tiba. Betapa senangnya Hasan, apalagi si kembar, jangan ditanya lagi. Sengaja berangkat sehari sebelum kunjungan, Hasan tak sabar ingin berjumpa dua buah hatinya. Suamiku, boleh ikut ya? Pinta Naura memohon. Hanya diam yang diberikan Hasan sebagai jawaban. Tanda laki-laki itu tetap tidak mengizinkan Naura turut serta. Ya, entah apa yang menjadi alasan, namun sikap Hasan belakangan ini super protektif. Banyak hal yang dilarang oleh laki-laki itu. Dan ia cenderung memaksakan apa yang menjadi kehendaknya. Dengan hati menggundal, Naura mengikuti langkah Hasan dari belakang. Dan sesampainya di garasi, sekali lagi Naura memohon. Sayang, adik gak boleh melakukan perjalanan jauh, kata Hasan tetap pada pendirian. Tapi kan naik pesawat, mana jauh, bantah Naura. Justru karena naik pesawat itu tambah gak boleh. Yang sabar ya, nanti pas sudah lahiran adik bisa ikut lagi, kata Hasan berusaha memberikan pengertian. Dengan muka masam, mulut manyun mengatuk, Naura memasuki mobil. Malas beradu argumen, toh hasilnya tetap sama. Ayo buruan, sentaknya kesal saat telah duduk manis. Hasan tak menanggapi. Ia bersegera memasuki mobil. Lalu terburu-buru mobil putih itu keluar meninggalkan rumah menuju kediaman Pak Malik. Lantas kenapa malah meluncur ke kediaman Pak Malik? Itu karena Hasan meminta istrinya sementara waktu tinggal di sana. Setidaknya selama ia tinggal pergi, sementara ia serta Pak Malik akan berkunjung. Sepanjang perjalanan, Naura diam membisu. Ya, bagaimana tidak marah? Ia juga sama, menunggu waktu kunjungan, melepas rindu pada buah hati mereka. Namun, saat waktu yang dinanti tiba, sang suami malah berlaku semena-mena. Hingga mobil memasuki halaman rumah Pak Malik, sikap membisu itu tidaklah berakhir. Bahkan dengan sedikit kasar, Naura mendorong pintu mobil tanpa menunggu Hasan. Wanita itu melangkah lebih dulu memasuki rumah. Sayang, sapa Pak Malik, tapi tidak dibalas. Naura malah menjatuhkan diri ke kursi dengan kesal, memalingkan muka pula, melipat kedua tangan, penanda jika ia tengah marah. Ada apa ini? Tanya Pak Malik, dibuat cemas. Itu menantu kesayangan papa, adu Naura marah. Tak disangka ia yang disebut muncul. Mulut Naura kembali mengatuk, tak melanjutkan aduan. Hasan yang mengerti tanpa ditanya memberi penjelasan pada Pak Malik. Pak Malik sendiri tak bisa berkomentar. Di lain sisi, ia cukup mengerti perasaan putrinya. Di sisi lain, ia juga protektif terhadap kandungan Naura. Maklum, itu adalah momen yang ia nanti. Sayang, ini demi kebaikan Nana. Tinggallah di sini, temani tante, kata Pak Malik menasehati. Iya, buruan sana papa sama suamiku berangkat, sahut Naura. Akhirnya, karena telah diusir oleh Naura, Hasan serta Pak Malik segera pamit. Ibu Sarah mengantar keduanya hingga mencapai garasi. Akan tetapi, tidak dengan Naura. Wanita itu memilih anteng di kursi, meluapkan kekesalan. Saat Ibu Sarah muncul kembali, ia menoleh. Apa sudah berangkat tante? Tanyanya. Iya, Nana janganlah ngambek. Berpengaruh loh sama bayi yang dikandung, jawab Ibu Sarah sekaligus menegur. Naura terbungkam. Batang otaknya berusaha mencerna kata-kata Ibu Sarah. Ya, ada benarnya juga. Setidaknya itu yang ditangkap oleh Naura. Alih-alih melampiaskan kekesalan, seketika Naura merogoh ponsel. Ia hubungi Andi saat itu juga, berniat mengajak Andi serta geng Tiga Kunyuk beserta keluarga
ngumpul di luar nanti malam. Ngumpul di mana Mbak? Tanya Andi di sambungan. Belum ngerti, aku lihat-lihat dulu, habis ini aku chat kamu, terang Naura. Oke Mbak, ditunggu, sahut Andi. Panggilan pun berakhir. Berikutnya ditemani oleh Ibu Sarah, Naura mulai browsing tempat nongkrong yang nyaman, ramai, dan instagramable yang pasti. Mau ngumpul-ngumpul sayang, tegur Ibu Sarah, sekedar memastikan. Iya, sumpek di rumah terus tante, sahut Naura, pandangan fokus pada layar ponsel. Oh, biar nanti Pak Said yang antar, sambung Ibu Sarah. Seketika jemari Naura terhenti, tak menggulir layar ponsel lagi. Perkataan Ibu Sarah mengusik dirinya. Tante ikut juga ya, ajaknya meminta. Insya Allah, sahut Ibu Sarah, sekedar menyenangkan hati Naura. Seperti agenda yang telah dibuat, sehabis maghrib tanpa memberitahu Hasan, Naura mengajak Ibu Sarah ikut bersamanya. Nongkrong bersama geng 3 Kunyuk serta keluarga mereka. Dipilihlah sebuah tempat makan yang kekinian. Kenapa disebut kekinian? Itu karena tempat yang dipilih bagus untuk sekedar jepret-jepret alias berselfie. Sebuah tempat makan yang berada di rooftop hingga hamparan langit malam, juga gedung-gedung tinggi menghiasi pemandangan. Wah, bagus ya tempat nongkrongnya, seru Ibu Sarah. Maklum, ia cukup jarang keluar rumah. Apalagi nongkrong seperti ibu-ibu muda zaman now, tidak sama sekali. Kayaknya tante harus sering-sering ikut Nana ini, jangan mendekam di istana terus, celetuk Naura sembari senyum-senyum. Diseretnya Ibu Sarah, tak sabar bergabung dengan mereka yang telah berkumpul. Dan saat mencapai rooftop, suara Andi langsung memekikkan telinga, memanggil Naura serta Ibu Sarah. Anak itu, gerutu Naura, malu dibuatnya lantaran banyak pasang mata menoleh padanya. Malu menjadi pusat perhatian dalam sekejap, Naura mempercepat langkah kaki. Bergabung ia pada mereka yang ramainya seperti pasar. Padahal pengunjung lain tak begitu bising seperti mereka. Ramainya kayak ngumpul di rumah sendiri. Ingat, ini tempat umum, sindir Naura. Seketika kebisingan berkurang sedikit, tidak sebising sebelumnya. Sebagai perwakilan, Ilham yang tak mendapati Hasan turut serta langsung melontarkan tanya. Itu dia kunjungan sama papa, ungkap Naura. Oh, ayo kita pesan makan, aku sudah lapar ini, lanjut Naura mengalihkan. Seorang pelayan yang dipanggil segera datang. Dan lagi-lagi kebisingan menentukan pilihan menu mewarnai kelompok tersebut. Duh, geng rusuh ini, seru Naura menepuk jidatnya sendiri, akan tetapi cukup terhibur. Sembari menunggu pesanan, obrolan hangat dan ramai menyelimuti kebersamaan. Anak-anak dari 3 Kunyuk juga membentuk koloni sendiri. Seperti biasa, Amirah bertindak sebagai pendamping dari para bocil. Dan mungkin yang paling anteng di antara anggota perkongsian itu tak lain tak bukan adalah Ibu Sarah. Ia hanya sesekali ikut nimbrung, selebihnya menjadi pendengar sekaligus penonton. Mbak, benar itu peraturan soal 4 minggu sekali, celetuk Andi, tiba-tiba merembet pada obrolan dewasa. Seketika kedua alis Naura kawin dadakan. Ingatannya juga tertuju pada Hasan. Dalam hati ia mengumpat kesal lantaran apa yang tak seharusnya diungkapkan malah dibeberkan pada mereka bertiga. Bersumpah dalam hati Naura akan membuat perhitungan nanti. Hus, ini tempat umum, juga ada anak kecil, dilarang membicarakan hal-hal plus, sahut Naura menepis obrolan. Mereka kan sibuk sama dunianya sendiri, Mbak, kilah Andi. Tapi mereka punya telinga, bisa dengar. Apalagi anaknya Ilham sama Feni sudah mau perawan, bentar lagi sudah mau mantu mereka berdua, timpal Naura tidak kehabisan bantahan. Tawa pecah di antara mereka. Andi serta Ilya saling menyahut, menggoda Ilham. Mereka juga gercep menjodoh-jodohkan.
atau sekedar mengusulkan kandidat menantu. Itu tergantung Mas sama Mbak Naura, kata Ilham tidak kalah vokal. Loh, kok tergantung sama aku? Timpal Naura. Kan katanya kita mau besanan, Mbak, balas Ilham sambil senyum seringai. Ibu Sarah tersenyum lebar dibuatnya. Itu lantaran tiba-tiba kedua cucunya muncul diingatan, sedangkan Naura terdiam melongo. Berhasil Ilham membungkamnya. Saat Raga serta Sukma kembali menyatu, Naura malah tak memiliki kesempatan membalas. Itu karena apa yang mereka pesan telah diantar. Serempak perkongsian bocil-bocil langsung menyerbu. Padahal mereka tengah asik bermain di dekat pagar sebelumnya. Bocah-bocah, kalau ada makanan langsung nyerbu, seru Andi. Sudahlah, ayo makan yang kenyang. Kali ini aku traktir kalian, sahut Naura. Amirah duduk sini sayang, lanjut Naura bicara. Dua kunyuk alias Ilyas serta Andi saling melirik. Berikutnya mulut mereka saling sahut menyindir dua keluarga. Pendekatan ya sama calon, sindir Andi. Ya harus itu Dik, biar terjalin kimistrinya, sahut Ilyas. Mereka yang merasa disindir senyum-senyum. Kali ini Feni menyumbang suara. Kalian tunggu ya undangan dari kita, ucapnya. Oh tentu itu, sahut Andi lekas. Kalian ini sudah ayo makan dulu, tegur Naura. Tidak berselera meladeni. Itu lantaran matanya tergoda oleh makanan. Ya, melihat sepiring besar lobster di hadapan, nafsu makan Naura langsung memberontak. Di samping Ibu Sarah melirik. Lalu dengan suara rendah sedikit berbisik, ia mengingatkan Naura untuk tidak banyak memakan makanan jenis kerang-kerangan. Juga apa yang dipesan Naura saat ini. Ah tante, ini kan gak tiap hari, kilah Naura. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Naura dengan lahapnya menyantap sepiring besar lobster hingga menyisakan kulitnya saja. Ia juga sempat mencicipi menu seafood lainnya yang dipesan oleh Hanis. Maklum, matanya tergoda kalau melihat hidangan tersebut. Nis, boleh nyicipi nggak? Ucapnya tanpa malu. Ya boleh lah mbak, sahut Hanis menyodorkan sepiring seafood bakar ke hadapan Naura. Tanpa malu, Naura mengambil sedikit apa yang disodorkan. Ia taruh pada piringnya. Berikutnya, wanita itu nampak lahap menghabiskan apa yang diminta. Tidak hanya Hanis, Ira, juga Feni bahkan menawarkan menu miliknya. Dan seakan itu perut bertambah melar, tidak pernah full terisi. Naura sama sekali tidak menolak. Semoga istriku nyusul Mbak Naura, celetuk Ilyas kala memperhatikan Naura yang begitu lahapnya. Amin, tante doakan semoga nambah momongan lagi, sambung Ibu Sarah. Tak terasa malam berlalu dengan singkat. Perut telah kenyang terisi. Bocah-bocah yang tadi asik bermain kini mulai rewel, sehingga mereka para orang tua terpaksa mengakhiri kebersamaan mereka. Gak usah hubungi Pak Said mbak, biar aku antar, kata Ilyas menawarkan tumpangan. Alhasil Naura serta Ibu Sarah pulang dengan tumpangan mobil Ilyas. Makasih ya, seru Naura saat ia juga Ibu Sarah turun dari mobil. Makasih juga mbak traktirannya, balas Ira. Hati-hati ya, timpal Naura. Ira melempar senyum. Berikutnya mobil itu meluncur meninggalkan kediaman Pak Malik. Segera Naura serta Ibu Sarah memasuki rumah sewaktu gerbang terbuka dengan sendirinya. Sekedar bersikap ramah, Ibu Sarah menyapa dua petugas keamanan, Pak Martin serta Pak Iska. Dan setibanya di dalam rumah, lekas Naura undur diri, pamit menuju kamarnya untuk merebahkan tubuh. Ibu Sarah juga lekas kembali pada kamarnya sendiri. Kayaknya aku kekenyangan ini, gumam Naura sekeluarnya dari kamar mandi. Berjalan menuju kasur, ia rebahkan tubuhnya walau kantuk belum juga hinggap. Sekedar mengusir kebosanan, Naura menyambar ponsel. Bermain game itulah yang dipilih. Belum seberapa lama ia bermain game, tiba-tiba ia merasakan tak nyaman pada perutnya, semacam merasa mual, hendak muntah. Bangunlah wanita itu menahan rasa mual. Sambil meringis,
ia menuruni tangga, hendak mendatangi Ibu Sarah di lantai 1. Tok tok tok, "Tante," panggil Naura dari luar pintu. Ibu Sarah sendiri sebenarnya juga belum terpejam. Sama-sama tak biasa berada dalam kesendirian. Mendengar suara ketukan pintu, juga suara Naura memanggil, lekas ia melompat dari kasur. Bergegas ia membuka pintu kamar. "Tante," ucap Naura. "Ada apa sayang?" tanya Ibu Sarah. Mendadak cemas mendebati Naura meringis. "Tante, perutku gak enak, rasanya mau muntah," ungkap Naura. "Ini pasti kebanyakan makan seafood. Sini masuk tante olesin minyak kayu putih," sahut Ibu Sarah. Segera ia sambar lengan Naura. Lalu dibimbingnya wanita itu masuk ke dalam. Ia rebahkan tubuh Naura ke tempat tidur, bersandar lebih tepatnya. Kemudian lekas Ibu Sarah mengambil kotak obat. Dengan tulus ia tuangkan beberapa tetes minyak kayu putih. Lalu ia oleskan ke seluruh bagian perut Naura. "Sayang, haruskah kita ke klinik sekarang? Tante khawatir," celetuk Ibu Sarah. "Tapi ini sudah malam tante," sahut Naura. "Oh, tante hubungi dokter Fahmi ya," sambung Ibu Sarah. Mendadak teringat dokter keluarga. Naura mengangguk sebagai jawaban. Tak lama menunggu, kendati telah larut, dokter Fahmi bersedia datang. Seorang diri ia datang dengan tas kesehatan di tangan. Ibu Sarah lekas membawanya ke kamar guna memeriksa keadaan Naura. "Rasanya lama juga ya kita nggak ketemu, Mbak," kata dokter Fahmi membuka obrolan. "Benar juga dokter," sahut Naura berusaha bersikap normal. "Mulai kapan mualnya Mbak?" tanya dokter Fahmi lanjut. "Tadi dokter," ungkap Naura. "Habis makan lobster sama seafood dokter," terang Ibu Sarah memperjelas. "Oh, alergi ini," seru dokter Fahmi. Selebihnya dokter Fahmi melakukan pemeriksaan untuk mengetahui lebih lanjut tepatnya. Ia juga tak lupa menyinggung kehamilan Naura. Maksudnya menasehati supaya Naura menjaga kandungan dengan baik, termasuk mengenai makanan yang dikonsumsi. Di samping Ibu Sarah turut bersuara, menasehati juga. "Kalau masih mual, besok pagi datang ke klinik ya Mbak," kata dokter Fahmi sebelum keluar dari kamar. Naura menimpali, lewat anggukan saja. Selanjutnya diantar oleh Ibu Sarah, dokter Fahmi pamit. Ia tidak berlama-lama lantaran malam telah larut, waktunya beristirahat. Juga tidak ada Pak Malik. "Terima kasih dokter, maaf merepotkan dokter," kata Ibu Sarah mengantar dokter Fahmi. Saat kembali ke kamar, duduk di samping Naura yang masih setengah bersandar, Ibu Sarah memanfaatkan suasana. Ia nasihati Naura lagi supaya lebih hati-hati menjaga kehamilan. "Waktu hamil si kembar, saya mulai sering makan seafood tante," kata Naura membela diri. "Setiap kehamilan itu rewelnya beda-beda sayang. Nana harus lebih mendengarkan perkataan Nak Hasan," sahut Ibu Sarah. "Iya tante, maaf," balas Naura. "Malam ini tidur di sini ya, sekalian temani tante," sambung Ibu Sarah. Balas Naura. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.